Bolehkah seperti kebiasaan kita di tengah-tengah kita ada Pastor Jeffrey. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Jeffrey. Pastor Jeffrey di dalam Sinode GBI dia melayani sebagai ketua departemen dari pemuda dan anak. Jadi ini pertama kali Pastor Jeffrey ada di gereja kita, tapi ini bukan pertama kali saya bertemu dengan Pastor Jeffrey. Tahun lalu saya mempunyai kesempatan, mungkin awal tahun ini mungkin saudara mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan beliau, tapi tanpa panjang lebar lagi, bolehkah kita memberikan sambutan yang hangat untuk Pastor Jeffrey? Come on, Pastor Jeffrey. Ya, Anda dipersilakan duduk. Wow, thank you Pastor Samir. Ya, jadi kita ketemu itu last year ya, tahun depan ya, tahun kemarin ya, lagi breakfast di apa itu katanya. Iya, pokoknya enak lah ya, pokoknya itu ya. Haleluya, baik. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan diberkati, amin. Dan juga ada teman saya ini, ada Pastor Bobby yang kayaknya antara Jakarta dan Philadelphia udah kayak Jakarta Bogor ya. Karena baru minggu lalu kalau tidak salah ada di sana, 2 minggu lalu ya. Tapi kita nggak sempat ketemu ya. Ya. Ketemu dengan istri ya. Oke, baik. Ya, dan thank you Pastor Samir dan juga tentu para pengerja dan juga jemaat di tempat ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi sudah diperkenalkan nama saya Jeffrey Daniel Pham. Mungkin ada yang bingung, Pham-nya apa? Memang Pham-nya Pham ya Bapak Ibu Saudara. Dari opa saya, kalau saudara lihat dari muka udah ketahuan saya keturunan Tionghoa, betul ya? Ada banyak yang serupa dan segambar dengan saya. Ya, dan opa saya namanya Pham Achong gitu lah ya kira-kira. Tapi kalau disuruh ngomong Mandarin atau Chinese speaking saya nggak bisa. Saya kalau ke Singapura mau beli di makanan, mereka udah ngomong Cina lah gitu ya. Saya bilang, aduh sorry, I cannot speak Mandarin dan lain sebagainya. Karena ini Cinanya KW gitu kira-kira. Ya, saya lahir dan besar di Papua, di Sorong. Siapa udah pernah ke Papua, Bapak Ibu? Ada yang pernah ke Papua. Saya lahir besar di Sorong, di Papua. Orang tua saya juga lahir di Sorong, Papua. Jadi kalau dulu orang tanya saya orang apa, saya jawab dengan logat Papua, saya orang Irian toh. Gitu ya. Dan istri saya orang Batak. Ada orang Batak di sini? Haleluya, Horas lah ya. Ya, istri saya Boru Simanjuntak. Anak kami 3, yang pertama usianya 22 tahun, sudah lulus dari university kemarin bulan Mei. Dia kemarin kuliah di University of British Columbia di Vancouver. Lalu yang nomor 2 juga perempuan, nanti Desember ini usianya 20 tahun. Sedang kuliah juga sama di UBC semester 5 sekarang. Dan yang nomor 3 laki-laki usianya 16 tahun kelas 11 ya. Kelas 11 itu 2 SMA ya. Karena yang seumuran dengan saya akan sulit ketika ada yang bilang kelas berapa, kelas 12. Bentar gue hitung dulu ya, SD tuh 6. SMP 3, 9 gitu ya kan, kira-kira kita agak kesulitan. Oke, saya tinggal di Kelapa Gading, Jakarta. Dan saya baru tiba kemarin malam ya di New York. Dan dijemput oleh salah satu panitia yang akan kita retreat nanti minggu depan. Dan saya bersyukur karena nggak jet lag, karena tadi pagi sudah minum kopi hitam. Ya, haleluya. Baik, Jakarta panas tapi di sini dingin. Kita itu susah, manusia itu kalau lagi panas maunya yang dingin. Tapi pas sudah di sini kedinginan, pengennya balik ke yang panas, saudara. Ya, tetapi di atas semuanya itu kita tetap bersyukur apapun keadaan kita, dan saya percaya kita semua bersuka cita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini saya akan sampaikan karena ini ibadah yang ketiga saya pagi ini. Tadi ibadah pertama, kedua. Buru-buru lihat jam, bentar lagi sudah dipesenin sama Pastor Ferry. Pokoknya sampai jam sekian udah harus kelar khotbah. Kalau jam sekian udah harus kelar khotbah, harus ke sini. Tetapi di ibadah yang ketiga ini agak santai. Kenapa? Karena nanti ibadah berikutnya nanti jam 6 sore. Jadi saudara kuat 3 jam, 4 jam saudara? Ya, enggak ya. Tapi setidaknya tidak diburu-buru waktu. Karena biasa kita ini kalau pengkhotbah, kalau sudah pegang mic kita suka lupa diri. Ya, tetapi tolong kasih tanda kalau kelamaan, kalau saudara udah lapar, udah bosan, ngomong aja nggak apa-apa. Ya, hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Iman Sejati. Ya, kita orang-orang yang beriman, amin. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang beriman di dalam Tuhan.
Dan mari kita langsung lihat dari dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Katakan amin. Saya percaya bahwa kita semua tahu cerita ini, betul? Bagaimana seorang 3 pemuda yang punya jabatan ya cukup penting di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Pada saat itu mereka ada sebuah titah yang mengharuskan seluruh warga kerajaan tidak terkecuali siapapun harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja, betul? Patungnya itu kira-kira tingginya 60 hasta sekitar 27 meter gitu. Tinggi banget. Pokoknya kalau mereka dengar ada bunyi-bunyian sangkakala, kecapi apa saja, semua orang harus berhenti dari aktivitas mereka dan harus menyembah patung itu. Nah singkat cerita kita tahu bahwa ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tidak mau menuruti dan taat kepada perintah itu. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang taat. Nah, berbicara tentang iman, sebagai orang percaya, orang Kristen, saya percaya bahwa iman itu bukan hanya sekedar dibicarakan. Iman itu bukan hanya sekedar ketika sedang hari Minggu, ya udah saya ini orang Kristen, jadi orang Kristen tuh kerjanya kalau hari Minggu ke gereja beribadah. Atau kalau enggak, kalau saya enggak datang ke gereja, takutnya nanti gembala hubungi saya atau visitasi dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah gue setor muka aja. Jadi seolah-olah datang ke gereja mukanya dicabut setor. Padahal sebenarnya iman kita sebagai orang Kristen itu selain kita berkata Tuhan aku percaya, aku orang Kristen, aku anak Tuhan. Kita itu harus apa? Memproyeksikan iman kita di dalam semua aspek kehidupan kita. Artinya kita harus percaya dan betul-betul yakin bahwa aku percaya sama Tuhan dan aku tahu bahwa Tuhanku itu hidup. Aku tahu Tuhanku itu sanggup melakukan segala perkara. Apa yang gak pernah timbul dalam hati, gak pernah aku lihat dan gak pernah aku dengar. Aku tahu Tuhan akan menyediakan semuanya itu. Dan saya percaya tidak ada satu orang pun di dalam ruangan ini yang gak pernah merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saya mau tanya, siapa tadi pagi sudah breakfast? Yang gak angkat tangan? Udah ngopi? Udah, saya juga udah ngopi tapi belum breakfast. Ya, itu kode biar ntar diajak makan gitu kira-kira. Bercanda ya saudara ya. Karena kemarin tadi malam begitu tiba dari New York dijemput oleh panitia langsung dibawa ke Philadelphia. Tetapi ada bersama Pastor Ferry dan anak-anak muda lagi ngumpul, mereka lagi nggak tahu apa katanya Thanksgiving, anak-anak muda nyanyi ya. Saya bahkan disuruh blind karaoke, jadi nggak boleh ngadap TV, lagunya diputerin, jadi saya nyanyi gitu kan. Saya bilang, mereka tanya lagu dunia apa lagu rohani? Saya bilang karena saya pendeta, pertama lagu rohani dulu. Tapi setelah berikutnya lagu dunia boleh. Dewa, ternyata di sini Dewa 19 namanya agak beda, Dewa 19 katanya. Ya, dan akhirnya dibekali karena tinggal di hotel, dibekali kue, makanan kecil ya. Jadi akhirnya tadi begitu saya, karena masih jet lag ya, jadi saya tadi malam terbangun 2 kali Bapak Ibu. Pertama jam 2:30, lalu saya tidur lagi dan saya terbangun jam 5:15 kira-kira 5:30. Saya pikir saya tanya, gak bisa tidur lagi, saya tanya sama reception, ada gym ya? Ada katanya. Buka, oh 24/7 katanya buka. Jadi ya menolak tua jadi angkat-angkat dikit lah. Biar kuat dan menolak supaya tidak lemah sepanjang hari akan berkhotbah 4 kali. Saudara kok kayak gak percaya gitu saya nge-gym gitu ya. Cuma tipis-tipis saudara ya. Dan iman kita itu saudara harus diproyeksikan bahwa ya kita tidak hanya sekedar datang ke gereja, duduk, menyanyi, menyembah Tuhan. Tetapi iman yang sebenarnya itu ditunjukkan di luar sana. Karena sangat mudah bagi setiap orang percaya, orang Kristen untuk datang ke gereja dan mulai masuk ke halaman gereja atau pintu gereja dan berkata, Shalom, Happy Sunday, Tuhan memberkati. Itu kan gampang ya saudara ya.
Ada orang yang kelihatan biar kelihatan kudus, orang Kristen rajin ke gereja, sampai di gereja dia selfie dulu, lalu dia posting. Di Facebook, di Instagram, dan dia berkata captionnya Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati, ini apa, GBI Rock ya, Rock Philadelphia. Biar orang lihat, rajin lo anak Tuhan. Tapi iman kita yang sebenarnya harus lebih dari hanya sekedar apa yang kita perlihatkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita tahu mereka punya posisi, punya jabatan yang cukup penting dalam kerajaan. Mereka ini bukan hanya sekedar anak-anak muda pengangguran, tidak punya posisi dan tidak punya suatu jabatan. Ini mereka adalah orang-orang yang punya jabatan penting termasuk bersama Daniel, betul nggak? Nah, tetapi ketika mereka diperhadapkan atas titah daripada raja, ini adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh siapapun, tidak ada pengecualian. Tetapi mereka tahu bahwa iman mereka itu bukan hanya sekedar iman yang KW gitu kira-kira. Tetapi iman yang harus betul-betul ditunjukkan dan dibuktikan. Nah, saudara, di dalam beriman, selain kita juga harus memproyeksikan, kita juga harus menyadari sebagai orang Kristen ketika kita beriman akan ada yang namanya challenge dalam hidup ini. Ada tantangan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, tadi saya katakan mereka bukan orang yang biasa-biasa. Ketika Raja Nebukadnezar bikin patung dan minta semua orang dalam kerajaan untuk sujud menyembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung ini. Walaupun mereka punya kedudukan, tapi ini membuat raja tetap marah sama mereka. Karena aturan yang sudah dibuat harus ditaati oleh siapapun, tidak ada pengecualian. Dan raja memerintahkan agar apa? Ketiga pemuda yang adalah anak buah dalam kerajaannya harus ditangkap dan dihukum karena hukumannya jelas. Siapapun yang tidak menyembah patung harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kehidupan orang Kristen, saya mau katakan, walaupun kita percaya sama Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun yang lolos yang dari namanya tantangan dalam hidup. Betul ya? Nggak ada yang berkata, Tuhan nggak pernah jamin ya, kamu kalau ikut saya, hidupmu akan mulus, nggak ada masalah. Kalau kerja, gaji naik terus tiap bulan. Kalau berusaha bisnis, wah untungnya 200 kali lipat. Nggak pernah ada tantangan. Oh, siapa bilang? Justru ketika ikut Tuhan semakin banyak tantangan yang datang. Pertanyaannya, kenapa saudara masih ada di sini? Karena kita tahu tantangan boleh datang, masalah boleh ada, pergumulan akan datang silih berganti, tetapi Tuhan yang berjanji bahkan nyawanya dia mau berikan buat saudara dan saya. Tentunya perkara-perkara dalam dunia ini tidak terlalu sukar buat Tuhan untuk Tuhan berikan buat kita. Tantangan ada, Bapak Ibu Saudara, dan kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tidak ada kehidupan kekristenan yang mudah. Jadi sebagai orang Kristen kita harus apa? Mengantisipasi tantangan dalam kehidupan kita setiap saat. Kehidupan kita sebagai orang Kristen penuh dengan tantangan. Jangan pernah lupa bahwa iman kita itu akan ditantang. Ingatlah bahwa Tuhan kita ingin kita menghadapi tantangan itu karena kadang-kadang memang Tuhan ingin menguji. Jangan karena lu cuma bilang, ya aku percaya di gereja bernyanyi, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Enggak juga. Jangan cuma pintar bernyanyi di gereja. Kita menangis kadang karena ya suasananya enak, lagunya bagus, liriknya wah kayaknya bisa mendukung untuk menangis. Tetapi mari kita mau agar apa? Bukan hanya euforia iman kita, tetapi betul-betul iman yang kita pegang dan kita percaya bahwa seperti tadi Pastor Rosi dalam doa, kalau Tuhan ada bersama denganku, siapa yang akan jadi lawanku? Hidup akan ditantang. Sadrak, Mesak, dan Abednego apa yang kurang? Dan kita lihat berbagai macam, ada banyak tokoh dalam Alkitab hidup dalam tantangan. Bagaimana Abraham, janji Tuhan bagi dia akan menjadi bapa dari banyak sekali keturunan, betul? Tetapi apakah dalam sekejap janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya? Tidak. Perlu waktu dan bahkan ketika suasana, situasi, keadaan sepertinya semakin mustahil karena semakin tua saudara. Udah oma-oma dan opa-opa.
Apakah mungkin janji Tuhan terjadi? Punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Sepertinya impossible. Tetapi janji Tuhan gak pernah salah. Kalau mungkin hari ini saudara belum menerima janji Tuhan atas setiap doa-doa saudara. Walaupun mungkin juga apa yang kita minta tidak terjadi dan Tuhan berikan hal yang lain. Saya tahu Tuhan tahu yang terbaik. Saya dulu usia 19 tahun saudara. Saya dulu waktu pindah dari Papua lulus SMP. Pindah di Jakarta SMA. Dan mimpi saya dulu saya mau jadi arsitek saudara. Cita-cita saya. Lalu setelah lulus SMA saya sempat kuliah jurusan arsitektur. Karena mimpi saya jadi arsitek, cita-cita saya mau jadi orang kaya, saudara. Siapa mau jadi orang kaya di sini? Siapa yang gak suka banyak uang? Amin. Dan saya berdoa, Tuhan saya mau jadi arsitek. Nanti saya jadi arsitek, saya desain rumah, saya desain gedung, saya dibayar, punya banyak uang, jadi orang kaya. Tetapi itulah rencana manusia. Seringkali rencana kita bukan rencana Tuhan. Tuhan izinkan saya harus keluar dari kuliah saya di semester kedua karena gak punya biaya. Kenapa gak punya biaya? Karena papi saya, dia meninggalkan kami. Dia punya wanita lain. Dia meninggalkan mami saya ibu rumah tangga. Saya anak laki-laki satu-satunya, 4 bersaudara, kakak saya perempuan kuliah di Bandung. Adik saya 2 orang perempuan masih SMP dan SMA. Di usia 19 tahun saya harus kubur mimpi saya dalam-dalam. Dan saya tinggalkan kuliah karena saya gak bisa terusin, gak punya uang. Dan saya harus ambil tanggung jawab seorang ayah dari usia 19 tahun saya harus cari kerja. Dan saya melamar, begitu banyak surat lamaran saya kirim. Singkat cerita, saya mendapatkan satu pekerjaan di usia 19 tahun menjadi seorang telemarketing atau sales. Kerjaannya duduk di meja, lalu dihadapkan dengan telepon dan ada Yellow Pages. Saudara tahu Yellow Pages? Ya, yang seumuran tahu, yang anak-anak muda mereka tahu apa itu Yellow Pages. Apakah itu sejenis makanan tradisional dan lain sebagainya. Ya, Yellow Pages itu adalah buku panduan directory untuk telepon-telepon. Kalau yang individual itu untuk nomor telepon orang-orang ya. Tapi kalau yang bisnis isinya adalah perusahaan-perusahaan. Jadi saya dimodalin Yellow Pages bisnis dan kerjaan saya angkat telepon, teleponin perusahaan-perusahaan itu untuk menawarkan jasa perusahaan di mana saya bekerja. Umur 19 tahun gak pernah kerja. Tetapi karena situasi kondisi memaksa saya, kalau enggak kita gak bisa makan. Mama saya tentu seorang ibu rumah tangga gak pernah kerja. Tapi mami saya seorang majelis di gereja. Sejak kami di Papua dia majelis, pindah di Jakarta dia juga majelis. Dan saya juga aktif di gerakan pemuda. Ya kalau ada Paskah, Natal, biasalah kita jadi panitia. Jadi kita sudah aktif beribadah, rajin melayani. Mami saya orang majelis, tapi Tuhan perhadapkan masalah itu. Dan usia 19 tahun, saya harus menghadapi itu. Gaji saya tahun 98, saya ingat waktu itu 400.000 rupiah. Kalau saudara tahu siapa orang Jakarta di sini? Saya tinggal di Cibubur. Cibubur masih bagus lah. Di daerah Keranggan, saudara tahu kuburan Pondok Rangon. Ya dekat situlah. Jadi kalau ke sekolah masuk keluar lewat kuburan. Tapi gak pernah misi anak Tuhan mau lewat, gak pernah. Dan saya tinggal di situ, kerjanya di daerah Jelambar, Bapak Ibu Saudara. Jauh banget saudara. Bangun pagi-pagi, naik angkot ke terminal Kampung Rambutan, naik bis turun di Grogol, dari Grogol lewat Jelambar naik bemo. Saudara tahu bemo? Itu bukan EV, bukan kendaraan elektrik, tetapi itulah kendaraan yang bikin saya bangun pagi mandi wangi, tapi sampai kantor bau asap, saudara. Dan itu yang saya jalani dan saya percaya ya gak apa-apalah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semua akan ditambahkan kepadamu. Saya bersyukur kepada mami saya yang waktu kami kecil-kecil di Papua paksa-paksa kami pergi bangun pagi, pergi ke sekolah minggu. Dengan logat Papua dia bilang, cepat kamu orang bangun, pergi jalan sekolah minggu. Lalu saya akan bilang, aduh pak malas mami, kita masih ngantuk, aduh tidur saja sudah. Tapi mami saya bilang, tidak bisa. Pokoknya kamu orang bangun, pergi jalan sekolah minggu. Akhirnya kami bangun, mandi.
Saya dan kakak dan adik saya, kami berempat pegangan tangan jalan kaki ke sekolah minggu. Sekolah minggunya tahu di mana saudara? Di pinggir pantai, lantainya tanah, dindingnya kayu. Kami sekolah minggu. Tetapi saya ingat ketika kami sudah beranjak dewasa, ternyata paksaan mami kami untuk kami pergi sekolah minggu, mendengarkan kebenaran firman Allah, itu menjadi pondasi dan dasar yang kuat bagi kami ketika kami menghadapi pergumulan ketika kami dewasa. Dan saya bersyukur kami berempat tidak ada yang lari kepada hal-hal yang gak menyenangkan Tuhan ketika papi ninggalin kami. Kami tetap percaya akan janji Tuhan bahwa tantangan akan ada. Tetapi orang yang mau bertahan di tengah-tengah tantangan itu akan melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Maka ketika saya bekerja usia 19 tahun gak punya pengalaman apa-apa. Saya hanya bilang, Tuhan mampukan saya. Saya gak tahu apa-apa, masih muda. Saya lihat teman-teman saya yang lain, wah enak ya pacaran, nongkrong di mall, hangout dan lain sebagainya. Sementara saya udahlah, gue tinggalin lah semuanya itu. Udah gak mungkin gue bisa menikmati itu. Kalau gak saya kerja, bagaimana dengan kakak, adik dan mama saya? Kita akan makan apa? Kami sewa satu rumah yang kecil, hanya satu kamar. Mami dan adik-adik saya di kamar, saya di luar pakai kasur gulung saudara. Pagi-pagi bangun dilipat, masukin kamar, rapin pergi berangkat. Kami makannya setiap hari Indomie saudara. Indomie enak gak Bapak Ibu? Wih enak banget. Bukan banget, bingit. Tapi bayangkan setiap hari, pagi, siang, malam, Indomie saudara. Kalau ada berkat sedikit ditambah telur dadar. Wah memang enak sih, apalagi kalau lagi hujan-hujan ya saudara ya. Wah lagi winter begini, Indomie kuah. Ya, pakai cabai rawit diiris-iris, pakai telur dadar. Oh, nikmat apalagi yang kau dustakan. Wow, enak banget saudara. Tapi bayangkan kalau setiap hari saudara. Saya jadi ingat dulu ada iklan kan. Dari Sabang sampai Merauke, Indomie seleraku. Ada lagi sambungannya. Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi. Lu tahu kan? Korban Indomie. Udah jauh-jauh ke Philadelphia masih doyan Indomie saudara. Saya juga dari Jakarta dititipin pop mie untuk Pastor Ferry. Saya bilang, kok jauh-jauh ada pop mie. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Nah itu saudara itu yang kami lakukan dan alami. Tetapi usia 19 tahun gak tahu apa-apa. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan izinkan ini terjadi. Ada tantangan dalam hidup kita. Sebuah quotes yang berkata, life is full of challenges. But these challenges are only given to you because God knows your faith is strong enough to get you through them. Hidup itu penuh dengan tantangan. Tetapi tantangan-tantangan itu Tuhan boleh izinkan terjadi karena Tuhan tahu iman kita itu cukup kuat untuk kita dapat melalui semuanya. Makanya pondasi iman kita sangat penting. Kalaupun anak masih kecil, orang tua dorong mereka sekolah minggu. Di rumah ajar mereka firman Tuhan. Saat teduh bersama mereka. Anak-anak saya sejak mereka masih kecil, sebelum tidur kita harus doa sama-sama di kamar. Ketika mereka masih kecil belum bisa baca, kita yang bacakan renungan firman. Kita berdoa. Dan ketika mereka sudah mulai besar, remaja, saya suruh mereka berdoa. Saudara tahu doa mereka sama seperti doa orang tuanya mereka. Karena mereka meniru teladan daripada kita. Dan ketika pada saat itu dalam tantangan kehidupan saya percaya bahwa Tuhan, saya ingat satu kali waktu saya baru pertama kali kerja. Owner, bos saya turun ke ruangan kita dan saya masih baru beberapa hari bekerja gak tahu mau ngapain. Saya pura-pura angkat telepon supaya dilihat bahwa kerja. Tetapi saudara tahu, singkat cerita, di tahun kedua menuju tahun ketiga, saya menjadi sales dengan penjualan terbanyak di perusahaan itu. Saya diangkat menjadi manajer, sales atau marketing di tempat itu. Saya bahkan dikasih mobil dinas di perusahaan itu yang sebelumnya dalam sejarah gak pernah seorang sales dikasih mobil oleh perusahaan.
Lalu saya bilang, dari mana semuanya ini saya bisa? Kalau bukan Tuhan. Hanya lulusan SMA, belum lama pindah dari Papua, tinggal di Jakarta. Yang saya sempat envy lihat teman-teman saya orang Jakarta yang dengan fasilitasnya. Tetapi saya harus tinggalkan semua pergaulan masa muda dan harus bekerja. Dan pada tahun yang ketiga dibukalah lowongan. Masuklah seorang pelamar, seorang wanita. Begitu dia masuk di pintu kantor. Dari meja saya lihat, boleh juga nih cewek. Akhirnya dia diinterview sama bos, dia pulang, bos panggil saya. Jeffrey gimana, kita terima? Karena saya lihat, cakep nih. Saya bilang, terima bos, terima. Karena jadi anak buah saya. Anak buah saya. Singkat cerita dia kerja jadi anak buah saya. Saya nggak usah cerita detail. Ya. Tetapi pendekatan saya berhasil. Ya. Karena bukan PMDK, kalau PMDK itu pendekatan mulu dapat kagak gitu ya. Akhirnya saya bilang, saya suka sama dia, saya mau jadi pacarnya. Lalu dia jawabannya begini. Dia bilang saya mau pacaran tapi buat menikah katanya. Saya bilang dalam hati gue masih muda ya. Baru mau 23 tahun. Tapi dalam hati saya pikir ini ada teman kantor naksir juga sama dia. Kalau gue bilang enggak, ntar diembat nih. Akhirnya saya bilang, oke, siap. Dalam hati saya pikir, ntar juga dia lupa lah. Ternyata enggak saudara, ditagih terus ingin dinikahi. Ternyata dia 4 tahun lebih tua dari saya. Jadi kira-kira dia suka daun muda lah gitu ya saudara ya. Dan ternyata saya waktu itu gereja di gereja mainstream. Dia adalah anak dari pensiunan polisi tinggal di Tanjung Priuk. Ibadahnya di GBI Shalom di Tanjung Priuk. Bahkan dari SD sudah di SD Battle. Makanya gak heran gembala kami Om Yori itu selalu bilang battle di bumi, battle di surga. Sekali battle tetap battle. Rasanya hanya GBI mungkin punya cabang di surga saudara. Dan akhirnya dia bilang mau menikah, oke lah. Nantilah ya kita pikirkan saya bilang. Dan dia ajak saya beribadah ke gereja, ke GBI. Karena pacar kalau ngajak kan gak mungkin kita tolak. Saya ikut dan saya masuk ibadah, tepuk tangan, ya bos, penyembahan bahasa roh. Sedangkan kalau di gereja saya yang lama, pemain organ duduk di belakang gak kelihatan. Kalau ada yang tepuk tangan aneh. Jadi saya bilang ini gereja apa? Gereja setan kali ini saya bilang. Tapi akhirnya kami singkat cerita, kami berpikir diskusi kalau kita mau menikah, kalau jadi karyawan kayaknya nggak kekumpul duit kita. Orang tuanya pensiunan polisi, mami saya apalagi nggak punya uang karena saya yang bekerja. Jadi kami bilang bagaimana kalau kita berdua resign dan kita buka usaha sama-sama cari modal buat menikah. Dan akhirnya kami menghadap bos dan pertama bos marah-marah. Dia bilang ini karena perempuan ini nih si Jeffrey jadi rusak nih. Udah kamu aja yang keluar. Jeffrey gak boleh keluar, dia harus tetap kerja. Kenapa? Karena dia takut karena saya customernya paling banyak saudara. Tetapi saudara cinta itu buta saudara. Akhirnya kami sepakat tetap resign. Tahun 2001 awal kami buka usaha bersama di rumahnya dia di Tanjung Priuk di ruang tamu yang kecil. Dan 2001 bulan Desember kami sudah bisa menikah. Dan usaha dimulai hanya cari modal buat nikah. Sampai detik ini masih ada saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tahun 2002 kami ditipu oleh rekan kerja kami orang Singapura. Dan akhirnya 2002 kami buka kantor sendiri di Singapura dengan modal iman dengan Tuhan. Dan sampai detik ini masih ada saudara. Saudara bayangkan seorang kelahiran Papua, sekolah SMA di Jakarta, tidak kuliah, tetapi bisa punya kantor di Singapura, di Changi Airport, Cargo Complex. Usaha kami di bidang freight forwarder, nanti kita ngobrol katanya ada kirim-kirim barang ya. Tuhan menyediakan apa yang gak pernah kami pikirkan. Saudara tahu, dulu saya mau jadi arsitek, tapi Tuhan izinkan terjadi badai dalam hidup saya. Badai identik dengan angin yang keras. Saya sedang berdiri di sini, tetapi badai itu datang dan angin menghempas saya berpindah ke satu tempat yang lain. Karena ternyata Tuhan tidak ingin saya jadi arsitek.
Tuhan pindahkan saya ke satu tempat menjadi seorang businessman. Dan lebih daripada itu, saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya selalu bilang kenapa saya mau melayani Tuhan. Hanya satu alasannya, karena saya mau coba balas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tapi saudara dengar baik, seberapa kuat usaha kita untuk balas kebaikan Tuhan, kita enggak akan pernah bisa balas kebaikan Tuhan. Tuhan begitu hebat, luar biasa. Saya sudah jadi hamba Tuhan dari 2008, jadi pejabat, maksudnya pejabat di Gereja Bethel Indonesia. Dulu saya nggak mau jadi pendeta, saudara. Itu si Boru Juntak, istri saya yang paksa-paksa saya. Dia bilang dulu, saya ingat, gue doain lo jadi pendeta. Saya bilang, gue gak mau jadi pendeta lah, males. Mendingan jadi pengusaha, enak saudara. Taunya jadi kenyataan, jadi pendeta. Akhirnya doanya jadi kenyataan. Makin kesini, makin pelayanan, akhirnya terlibat di sinode, jadi ketua Departemen Pemuda dan Anak. Saya gak mau tadinya, saya tadinya hanya terlibat di periode lalu sebagai bendahara. Tetapi akhirnya saya didorong-dorong dan akhirnya kepilih juga. Dan sekarang udah sibuk ke sana kemari, istri mulai komplain. Kamu sibuk ke sana kemari, saya bilang gara-gara doa lu gue jadi pendeta. Ya, jadi saudara lihat tantangan boleh ada. Tetapi ketika sebagai anak Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego menyadari hal itu. Tetapi yang paling penting adalah poin yang kedua, ketika mereka dapat meresponi tantangan itu dengan benar. Ya, apa yang terjadi ketika kita lihat yang pertama ada dua respon, ayat 17 dan 18 tadi dari Daniel pasal 3. Yang pertama, kalau kita baca ayat 17 dikatakan bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Nah, mereka percaya bahwa Tuhan itu sanggup mampu membebaskan mereka. Kita melihat bahwa apa? Mereka memahami kemampuan dan kuasa Tuhan. Mereka tahu dan mereka dengan yakin berkata bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia dapat melepaskan kami. Iman kan? Inilah iman mereka. Ada pelajaran yang baik yang bisa kita ambil. Dalam situasi kehidupan kita, kita seringkali tidak mengingat, menyadari betapa berkuasanya Tuhan kita. Kita seringkali membatasi Tuhan kita. Kita malah melihat masalah kita dan kita semakin menganggap masalah itu besar. Dan kita mengecilkan Tuhan kita. Kita sering nyanyi, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Pertanyaannya, betul gak semakin dalam? Betul gak kita semakin mengenal Tuhan? Karena orang-orang yang semakin mengenal Tuhan lebih dalam, seharusnya dia tahu betapa berkuasa, betapa hebat, betapa kemampuan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saudara lihat, dalam ayat yang ke-18, ini yang betul-betul merupakan iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Ayat 18 berkata, tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di sini kita melihat iman sejati mereka yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa jika Tuhan tidak akan membebaskan mereka, mereka tidak akan pernah tunduk kepada patung yang Raja buat itu. Bukankah kita seringkali berkata, Tuhan, Jesus you are so good, ketika sesuatu berjalan baik? Ayat 17 tadi mereka berkata mereka tahu Allah sanggup membebaskan mereka. Tetapi ayat 18 lah yang menunjukkan betapa iman mereka yang sejati itu. Kalaupun Tuhan tidak melepaskan dan membebaskan mereka, mereka juga tidak akan menyembah. Mereka akan tetap melawan perintah Raja itu. Bisa gak kita ngomong seperti itu? Ketika segala sesuatu yang kita doakan, yang kita minta Tuhan tidak berikan, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita bisa menjadi seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang berkata bahwa kalaupun Tuhan tidak memberikan apa yang aku inginkan, aku akan tetap memuji, menyembah dan percaya kepada Tuhan. Tetapi yang seringkali terjadi ketika Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau dan kita berkata, oh Jesus you are so good. Tetapi kalau Tuhan tidak melakukan dan memberikan apa yang kita minta, kadang-kadang kita bisa kecewa.
Dan kita akan bilang, ya gue udah pelayanan, gue udah memberikan waktu, udah melayani Tuhan, udah melakukan kebaikan. Saudara, kita melakukan segala sesuatu yang baik, melayani Tuhan, bukan karena kita ingin Tuhan memberikan kita sesuatu. Tetapi kita melakukan semuanya itu karena kita sudah terima segala sesuatu yang terbaik lebih dahulu Tuhan sudah berikan sama kita. Itu yang harusnya menjadi prinsip kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita mau selalu kasih yang terbaik. Karena kita tahu, oh Tuhan, Kau sudah memberikan segala sesuatu yang baik itu. Saya mau katakan kalau kita nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga nggak akan hitung-hitungan dengan kita. Tuhan sudah begitu baik. Dan seringkali kita tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan apapun yang baik itu. Ketika Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, kita akan berbahagia, kita akan bersuka cita. Ya, sebagai manusia seringkali kita mau. Tetapi kalau Tuhan gak memberikan, apakah kita bisa menjadi seperti 3 anak muda ini? Percayalah kepada kekuatan Tuhan. Percayalah kepada otoritasnya Tuhan. Corrie ten Boom berkata, "It is not my ability, but my response to God's ability that count." Bukan karena kemampuan kita, tetapi kemampuan kita meresponi kemampuan Tuhan itulah yang utama. Apakah hari ini saudara duduk di sini, saudara masih bernafas, masih sehat, masih bisa melakukan banyak hal, saudara percaya itu karena Tuhan atau karena kekuatan saudara? Walaupun Tuhan tidak menyediakan apa yang kita inginkan, kita harusnya berkata, Tuhan, aku akan tetap hidup untuk Engkau. Aku mau tetap melayani Engkau. Amin ya saudara ya. Dan saya berdoa agar saudara menjadi orang-orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang kepercayaannya kepada Tuhan tidak ditentukan dengan segala sesuatu yang baik saja yang terjadi dalam hidup kita. Kita jangan seperti istrinya Ayub yang berkata kepada Ayub, udah tinggalin Tuhanmu itu. Tetapi Ayub berkata, perempuan gila, apakah kita hanya mau menyembah dan percaya sama Tuhan ketika segala sesuatu berjalan baik? Iya kan saudara? Lalu yang terakhir, yang ketiga. Ketika mereka telah meresponinya, mereka tahu ada tantangan, mereka meresponi dengan baik. Kita tahu ending daripada cerita ini. Mereka dilemparkan dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan berkali-kali lipat, tetapi tidak terjadi sesuatu sama mereka, betul nggak? Bahkan Raja Nebukadnezar berkata, bukankah 3 orang kita lempar, tapi kenapa ada orang lain yang berjalan bersama dengan mereka? Dan ketika mereka dibawa keluar, tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar. Dan apa yang mereka dapatkan? Ada reward, ada penghargaan. Kita tahu apa yang terjadi dari cerita ini. Bahwa ketika kita bertahan, kita tetap tidak goyah percaya sama Tuhan. Meresponi dengan baik. Kita akan dihargai. Iman kita akan dihargai. Amin ya saudara ya. Ada waktunya Tuhan. Saya dulu bisa saja kecewa, saya marah sama papi saya. Bahkan hari ini dia mualaf. Dia beberapa kali datang kepada saya dan berkata dia mau bertobat, mau kembali sama Tuhan. Ya saya terima, bahkan sudah sempat kami bawa gereja tapi dia kembali lagi. Tetapi kami terus doakan dia. Hari ini dia masih hidup, mami saya sudah meninggal. Dan kami terus mendoakan buat papi kami bersama dengan anak-anak agar dia bisa kembali kepada Tuhan dan dia bertobat. Ya walaupun itu belum lihat, dia sempat 2 kali datang bilang dia mau dibaptis ulang, mau ke gereja, mau apa. Tapi akhirnya ujung-ujungnya hanya karena dia mau materinya dari kita. Tapi tidak membuat kita menjadi orang yang patah arang dan terus berdoa dan putus asa karena hanya sesuatu seperti itu. Karena saya percaya apapun yang kita bawa sama Tuhan, Tuhan akan bekerja, ada waktunya Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Saint Augustine bilang begini, faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. Bahwa beriman adalah percaya untuk segala sesuatu yang belum kita lihat, tetapi rewardnya dari iman kita adalah melihat apa yang kita percayai. Saya percaya di dalam Tuhan, Tuhan boleh izinkan persoalan, masalah terjadi, tantangan, rintangan dalam hidup. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang gak pernah ingkar dengan janjinya. Ya, saya dulu gak pernah bermimpi bisa ke Amerika,
bisa menyekolahkan anak saya di luar negeri dengan apa yang sudah pernah kami alami. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, bersyukur kalau kalian bisa sekolah, bisa kuliah di tempat yang baik, ya. Dan ingat selalu dimanapun kalian berada, cari Tuhan, ibadah sama Tuhan, layani Tuhan. Dan saya bersyukur mereka di Vancouver ada salah satu GBI, Pastor Eddie, dan mereka melayani juga. Bahkan anak saya yang nomor 2 sekarang bersama Pastor Eddie lagi memulai satu ibadah fellowship di kampus yang mereka lagi rintis. Dan ini selalu menjadi doa kita agar anak-anak kita adalah anak-anak yang juga mengasihi Tuhan. Dan mereka melihat teladan dari orang tuanya, ya. Dan saya bilang, dulu papa gak punya kesempatan kuliah seperti kalian. Tetapi Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Agar apa? Agar kita dapat melihat bagaimana Tuhan kita itu sangat berkuasa dan dahsyat. Menyediakan apa yang gak ada, yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan wow, kalau mau cerita ya, kayak firman Tuhan bilang, aku ingin menceritakannya. Aku ingin memberitakannya, tapi terlalu besar jumlahnya, saudara. Dan saya bersyukur kalau melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan ya, saudara ya. Jangan pernah merasa kalau kita sudah mencapai satu pelayanan dan kita dikenal banyak orang posisi tertentu, lalu kita menjadi orang yang merasa, wah gue populer ya. Enggak, kita adalah hamba, kita adalah alat, dan melalui kita lah Tuhan ingin agar kebenaran nilai-nilai kerajaan Allah itu disampaikan. Saya bilang karena saya dipercaya jadi ketua di Departemen Pemuda dan Anak. Salah satu perintah daripada ketua umum kita Bapak Pendeta Rubin Adi. Bahwa kita harus ada sebuah kegerakan yang dahsyat terjadi. Dan juga tentu untuk create new leaders. Karena udah tua saya Bapak Ibu ya. Walaupun kelihatan masih kepala 3 ya. Yang setuju katakan amin. Tapi sekarang kalau ngaca, kadang kalau udah kumis tumbuh, jenggot tumbuh, udah uban-ubanan juga saudara. Artinya oh gue udah tua ya ternyata ya. Dan saya ingin ada suatu tongkat estafet buat generasi muda. Menjadi generasi muda yang tidak larut dengan kesenangan dunia yang segala sesuatu begitu gampang, mudah. Tetapi mereka harus melihat bahwa di tengah-tengah kemajuan teknologi dan lain sebagainya, mereka harus tetap libatkan Tuhan dalam hidup mereka. Dan tidak tergoyahkan dengan apapun itu. Dan saya bilang sama anak-anak saya, cari Tuhan. Kalaupun hari ini papa mama diberkati, kalian harus tetap rendah hati. Ya, karena segala sesuatu kalau Tuhan dapat ambil, Tuhan bisa ambil. Tetapi kalau kau mau percaya sama Tuhan, papa dan mama ya, berdoa agar kalian menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, menjadi alat dalam Tuhan dan bekerja. Kalau papa mama punya usaha, ya bukan berarti kalian enak-enak. Ya papa dulu berjuang dari nggak punya apa-apa, susah hidupnya. Makanya Indomie saudara kan tadi. Kalau sekarang kan kita tinggal pencet GrabFood, GoFood, tinggal datang. Enak banget hidupnya. Tetapi mari belajar bahwa ada Tuhan yang senantiasa hadir. Dan selalu punya iman kepada Tuhan. Kan apalagi Amerika ya, di Kanada. Anak saya kuliah mereka ada peringatan Pride dan lain sebagainya. Ini tantangan. Dan kita berdoa agar mereka menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Pahami saudara bahwa iman kita dapat ditantang. Kita akan harus menghadapinya dan meresponinya dengan baik. Agar ada reward yang kita terima. Saya berdoa agar jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang kuat dalam Tuhan apapun tantangan. Karena semua orang pasti punya masalah. Semua orang punya pergumulan. Tantangan akan selalu ada. Tetapi satu hal yang pasti. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bolehkah kita nyanyi satu pujian? Kekuatan di hidupku. Pastor Bobby bisa ya? Wah serba bisa dia ya, luar biasa. Main di mana ya? Saya nggak tahu musik, jadi kalau ditanya main di mana, main di situ aja ya. Kekuatan di hidupku, ku
dapat dalam Yesus. Bolehkah kita bangkit berdiri Bapak Ibu? Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam. Boleh naik sekali ya. Sekali lagi kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kami tahu kami punya Tuhan yang ajaib, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kalau Engkau mempercayakan hidup bagi kami, maka tentu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Masalah boleh datang, pergumulan akan datang silih berganti, tetapi kami punya Tuhan yang akan kasih kami kekuatan, akan memberikan hikmat, pertolongan dan bahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Bapak, terima kasih, kami mau menjadi Sadrak, Mesak dan Abednego yang tidak tergoyahkan iman mereka. Pergumulan yang berat, tantangan yang hebat, tetapi mereka nggak goyah. Mereka bilang kalau Tuhan mereka itu sanggup, Tuhan akan sanggup melepaskan mereka. Tetapi kalaupun Tuhan tidak melepaskan mereka, mereka mau tetap percaya kepada Tuhan. Biar kami punya kualitas iman seperti mereka. Walaupun keadaan sepertinya tidak baik, tidak ada harapan, tetapi kami mau tetap berpegang karena kami tahu ada Tuhan yang memegang tangan kami melewati lembah-lembah kekelaman dalam hidup ini. Kalau bukan karena Tuhan, maka kami tidak mampu. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami, berikan terus kami kekuatan, keteguhan iman untuk tetap percaya, berharap, dan tahu bahwa Engkau selalu tahu yang lebih baik, bahkan terbaik bagi kami. Rancangan kami mungkin salah, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah salah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja di tempat ini, berkati gembala, ibu gembala, semua pengerja yang ada. Kami percaya gereja ini akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus yang telah diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin.